Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dinsana Info Sumbar, ketemu lagi dengan saya Febri di podcast Info Sumbar. Dan hari ini sudah ada dede-dede gemes yang datang ke kantor Info Sumbar. Ada dua nih. Pertama sama Salsabila ya? Iya, halo Kak. Halo, aku lupa nama panjangnya. Salsabila Amaradika. Betul. Jadi panggilannya Lala. Lala aja Kak. Jadi Lala ini adalah Putri Hijab Fluencer Sumbar 2024. Sama satu lagi nih ada Gina Wahyuni dan merupakan Ketua Angkatan Putri Hijab Sumbar 2024. Oke. Selamat datang di kantor Info Sumbar. Terima kasih Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, alhamdullah. Kabar Kakak gimana? Alhamdulillah semangat karena ketemu dede-dede gemes. Masya Allah. Aku pengen kepo deh, kalian tahun berapa sih? Kelahiran tahun berapa sih? Kalau aku 2002 Kak. 2002 sama? 98 kakak. Oh 98, Iya. 2022. 2002. Aku 2000. Oh, siap. Jadi Gina panggilnya apa nih? Enggak. Berarti Putri Hijab Fluencer Sumbar 2024 ini kemarin dinobatkannya kapan? Pas yang Lala? Tanggal 18 Mei grand finalnya tahun 2024. 2024 kemarin yang Mei. Iya, grand finalnya tanggal 18 Mei 2024. Itu kalau boleh tahu dari berapa ini peserta? Awalnya tuh audisi dulu Kak. Nah, audisi itu ada terkumpul sekitar 57 kalau nggak salah 57 peserta. Lalu untuk masuk sebagai finalis itu dipilih top 30 namanya. Nah dari top 30 itu kami lanjut ke para karantina baru di grand final terpilih top 3-nya dan atribut juga gitu. Oh, banyak ternyata. Banyak prosesnya. Iya. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan Betul mahkota sekali. itu. Oh my god, cantik banget lagi. Terus Gina, berarti Gina ketua angkatan Ya, di betul, Kak. 2024. Iya, di angkatan 2024. Berarti Gina merupakan finalis dari Putri Hijab juga. Iya, betul Kak. Oh, gitu. Kondisinya sama seperti Lala, kita audisi dulu. Habis audisi ada pra-karantina 2 hari, karantina baru grand final. Kemudian setelah grand final, kita akan menyusun kepengurusan untuk menjabat selama 1 tahun. Oke. Jadi kita sekaligus menyusun proker-proker apa nih yang bisa kita lakukan dan berdayakan bersama di tahun 2024 dan 2025 sebelum pemilihan next berikutnya gitu. Alhamdulillah diamanahkan sama teman-teman Gina sebagai ketua angkatannya gitu. Emang kelihatan sih aura ketuanya itu udah jelas banget dari public speakingnya juga, ya kan? Masih kuliah? Udah kerja Kak? Udah kerja. Kalau Lala masih kuliah Kak. di mana? Di UNAN. Oh, di UNAN. Oke, jurusan apa? Jurusan biologi FMIPA. FMIPA. Berarti kalau Gina udah kerja? Iya, Gina Swasta? udah kerja. Di bawah pemerintahan juga Kak. Oke, siap. Nah, kita pengen tahu lebih dalam ini ya, karena aku jujur li, aku baru dengar nih Putri Hijab Fluencer 2024 ini. Jadi aku masih minim pengetahuan soal ini, jadi aku pengen berbagi juga nih sama Dinsana Info Sumbar ya kan, yang mungkin belum tahu dan pengen ikut barangkali. Nah, dari Putri Hijab Fluencer 2024 ini sebenarnya dia di bawah apa gitu? Apakah di bawah dinas atau di bawah apa sebenarnya? Kalau untuk Putri Hijab Fluencer Sumatera Barat ini sebenarnya dia adalah swasta, tapi ini bagian yang cabang daerahnya Kak. Oke, berarti ini nasional ya? Ya, ada nasionalnya. Kalau nasionalnya namanya itu adalah Putri Hijab Fluencer. Oke. Ya, itu di bawah CV Putri Hijab Fluencer Indonesia, di mana ownernya itu adalah Kak Didi, namanya itu orang Lampung. Nah, nanti masing-masing ada sekitar 22 provinsi yang sudah melaksanakan pemilihan daerahnya. Nanti di daerah kita akan pilih top 3-nya, dari top 3 itu akan nanti diutus perwakilan daerahnya untuk mewakili daerah di nasional. Gitu. Oke. Di Sumber sendiri sudah berapa tahun ada Putri Hijab ini? Dari tahun 2019. Oh, lumayan lama ya, berarti udah 7 tahun ya? 6 tahun ding? 6. Iya, 6 tahun. Terus kegiatannya apa aja? Mungkin sebelum masuk kegiatan kita jelasin visi dan misi. Oke, boleh ya. Ya, kan? Visi dan misinya apa nih? Iya, karena visi dan misi ini makanya kami bisa bergabung. Karena kalau menurut Gina pribadi visi dan misinya itu bagus banget gitu. Kalau dari visinya sendiri Putri Hijab Fluencer Indonesia itu visinya adalah kita punya 2 visi. Yang pertama itu adalah gerakan istiqomah
Gimana kita mendorong muslimah-muslimah yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat itu untuk istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat Islam, khususnya itu berhijab. Gitu. Kan kita tahu hijab ini kan ada beberapa. Nggak apa-apa, lanjut aja Kak. Karena kan kita tahu beberapa ada yang kurang istiqomah gitu ya Kak. Nah aku juga tuh kurang istiqomah gimana? Aku dapat hidayah ya kan. Ini bisa ya Kak. Iya. Terus kita sering-sering aja. Kemudian yang kedua visinya itu adalah untuk gerakan influencer, gerakan mempengaruhi. Karena kan Gen Z sekarang kan memang targetnya adalah Gen Z Kak. Gen Z sekarang mereka aktif di sosial media gitu kan. Dan kalau kita lihat konten-konten yang ada di sosial media sekarang kan belum ada yang cukup memiliki nilai ataupun belum cukup mengedukasi lah untuk para anak-anak Gen Z saat ini gitu. Nah, Putri Hijab ini hadir nih untuk menambah konten-konten yang bersifat edukasi khususnya di bidang Islam dan juga wanita muslimah gitu. Oke. Visinya dua berarti ya. Istiqomah sama menginfluence. Nah, kalau misinya? Kalau misinya itu nanti kita jabarkan melalui program-program yang telah kami lakukan gitu. Salah satunya adalah kita rajin untuk bikin kajian ataupun ikut pameran-pameran yang kemarin kita ikut di HC ya, HC Days. Hijabers Community. Nah, kita memperagakan fashion muslimah yang tetap trendy dan tetap sesuai dengan syariat Islam. Gitu. Kemudian jika kita kunjungan ke panti-panti asuhan maupun nanti kemarin kita berbagi takjil juga ya Lala. Gimana kita sharing ke teman-teman yang ada di lingkungan kita dan memberikan dampak yang positif untuk lingkungan. Berarti kan tadi aku nangkapnya istiqomah ya, istiqomah bagi perempuan muslimah di Sumbar gitu kan. Nah ini kan berarti targetnya adalah mungkin memberdayakan perempuan-perempuan yang sudah berhijab untuk tetap istiqomah. Kalau yang belum berhijab, ada nggak programnya? Nah biasanya kami bikin sharing session di Instagram kita Kak, supaya nanti kan alhamdulillah followers di Putri Hijab Influencer Sumatera Barat udah cukup lumayan gitu kan Kak. Jadi kami sering nih ngadain live terkait tentang bagaimana sih style hijab. Kemudian kami juga bikin konten challenge kemarin gimana cara tutorial hijab dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu Kak. Menarik. Boleh dong aku diajak-ajak ini dong kegiatannya. Boleh banget. Boleh nggak sih? Boleh aku pakai kerudung deh. Insya Allah. Iya. Siapa tahu nyaman ya. Iya. Karena istiqomah tuh sulit. Iya betul Kak. Nah ya itu yang perlu. Nah itu juga kami di komunitas Putri Hijab ini Kak mendorong teman-teman untuk istiqomah. Jadi semua finalis yang sudah tergabung di keluarga Putri Hijab Influencer Sumatera Barat maupun Indonesia itu selalu dipantau akun sosial medianya Kak. Siapa yang posting yang tidak sesuai dengan ketentuan, nah biasanya akan ada teguran-teguran terlebih dahulu. Kalau misalnya teguran itu tidak diindahkan, nanti akan dibikin surat pernyataan kalau dia sudah keluar dari komunitas Putri Hijab Influencer. Biasanya itu tuh close friend deh. Banyak banget ya temen gua. Iya kan? Ngaku. Ngaku deh. Biasanya tuh close friend tuh. Iya kan? Tapi close friendnya cewek semua. Iya, betul. Kalau gitu boleh nggak kalau di Putri Hijab? Tetap tidak disarankan. Tetap tidak disarankan ya. Ntar di screen semua orang ya kan? Iya, kan kita nggak tahu siapa audiens dia lagi apa audiens kita atau lagi di mana audiens kita. Siapa tahu nanti ada orang di sekitarnya yang cowok yang ikutan nonton gitu kan Kak. Benar. Lumayan ya. Berat sih tanggung jawabnya. Iya. Tapi sepanjang 2024 sampai sekarang itu gimana impact dari masyarakat sendiri, follower sendiri dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama Putri Hijab? Kalau impactnya mungkin ada dua ya Kak. Kalau dari pribadi Lala dulu boleh Lala sampaikan. Sebenarnya cukup banyak Kak. Mulai dari karena di sini kita juga belajar menginfluence. Jadi kan di awal ikut kegiatan Putri Hijab itu kita udah diajarin nih gimana jadi konten kreator muslimah segala macam. Nah dari sana tuh Lala udah banyak belajar gimana caranya menjadi influencer lah istilahnya. Jadi dari sana juga cukup
bertambah followersnya juga, jobnya juga, rezeki-rezeki dari luar sana juga sangat banyak gitu, dan juga kebiasaan sih Kak. Misalnya dulu sebelum ikut Putri Hijab ini ada kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, tapi sejak ikut Putri Hijab jadinya banyak perubahan yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Jadi banyak mikir ya. Betul, ya. Yang biasanya waktu kuliah nggak terlalu aktif, tapi sejak ikut Putri Hijab itu banyak yang notice, oh dia Putri Hijab loh, jadinya bisa nih dijadiin narasumber, bisa jadi pemateri gitu. Jadi cukup banyak impact positif lah yang didapatkan dari pribadi. Nah kalau untuk dari Putri Hijabnya, karena Putri Hijab ini juga sudah cukup lama, jadi sudah cukup banyak juga yang kenal nih terkait Putri Hijab. Jadi misalnya kita ada event lain, dan mereka juga ngundang dari Putri Hijab gitu. Jadi cukup banyak sih sebenarnya impact atau dari masyarakat juga positif gitu pandangannya terhadap Putri Hijab. Karena gitu. di Sumbar sendiri event-event yang muslimah itu juga banyak ya. Apalagi sekarang tuh kajian udah mulai rapat deh jadwalnya, ya nggak sih? Udah banyak banget orang yang ikut kajian-kajian. Kayaknya udah jadi tren baru, nggak cuma nonton konser ya kan? Terus sekarang orang udah ikut kajian-kajian. Kayak udah rame banget tuh. Gak sekarang war tiket buat nonton konser aja ya, sekarang war tiket buat kajian. Tapi bisa nggak sih tiketnya murahin dikit ya? Aduh. Takut banget ya. Karena iya kemarin tuh lumayan ya bun gitu. Yang kemarin ya kayaknya mungkin bisa lah gitu kan. Apa mungkin info Sumbar aja IO-nya biar lebih murah gitu. Boleh kalau gitu Kak. Kita collab kan. Iya. Sumber sama Putri Hijab. Info Sumbar ada kok IO-nya tuh Ronatara. Oke siap. Datangin siapa gitu ya kan? Boleh. Ayan Bang Feb. Bang Feb. Gitu. Oh berarti seru banget. Berarti ada sharing session yang dilakukan di media sosial dari itu ada jadwalnya nggak? Kalau Atau sekali seminggu atau apa gitu? Kalau yang saat ini kami belum ada jadwal khususnya, tapi biasanya kami kalau misalnya kita udah 4 kali ya live sharing session udah 4 kali, kayaknya jarak-jaraknya 3 bulan gitu kan. Karena memang kebanyakan kan kita dari berbagai macam latar belakang, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, ada yang masih SMA. Iya. Karena berarti dari umur berapa boleh daftar? 17 sampai 27 tahun. Oke. Masih bisa ya. Di situ juga serunya Kak. Jadi kita banyak persepsi kan gitu. Dari berbagai macam kalangan, ada yang masih muda, menengah, kemudian ada yang sudah kerja. Berarti rentangnya 10 tahun ya, 17 ke 27. Iya. Oke, menarik. Jadi sharingnya lebih banyak, lebih variatif gitu. Tantangannya itu juga sih sebagai jadi kayak lebih mengumpulkan ya dari berbagai kalangan tuh memang cukup sulit ya untuk ibu ketua ini. Jarang banget loh apa namanya ajang pencarian bakat atau apa sih ini namanya pageant ya, beauty pageant yang nyampe umur 27 ya kan? Jarang banget. Oh ini bisa sampai umur 27. Oke, siap. Nah kegiatan yang udah dijalanin sama Lala apa aja nih sepanjang 2024 sampai sekarang yang mungkin paling berkesan deh gitu, atau mungkin yang dari prokernya si Putri Hijab sendiri? Kalau dari proker, karena proker kan kita jalan sama-sama nih Kak, sama pengurus yang lain juga. Jadi cukup banyak ya Kak. Ada salah satunya waktu itu kita kerjasama sama Dispar, ada acara Hijabista waktu itu di di Kota Tua. Nah itu cukup lumayan besar karena kita ada talk show dan juga fashion brand muslimah juga. Nah itu salah satu proker kita yang cukup besar. Terus yang kemarin juga seperti yang rutin itu kegiatan keagamaan lah gitu. Kegiatan keagamaan seperti kunjungan ke panti, berbagi takjil, dan juga kajian. Nah kalau di Putri Hijab Influencer Indonesia kita juga ada semacam pertemuan gitu setiap winner per daerah gitu. Kita ada pertemuan misalnya setiap sekali 3 bulan, dan baru kemarin itu sekitar 1 minggu yang lalu kita juga udah bahas terkait gimana sih program-programnya supaya teman-teman yang mau ikut selama pendaftaran ini bisa cukup banyak yang tertarik gitu. Jadi kita udah bahas apa aja program yang mau kita kerjakan ke depannya gitu Pak. Oke. Nah ini kan banyak nih kegiatan yang mungkin masuk dalam proker dari Putri Hijab sendiri. Aku ingin bertanya ya, karena tadi Gina jawabnya bahwasanya ini swasta. Iya. Nah kita kan nggak
nggak bisa munafik ya. Ini kan butuh biaya operasional gitu kan. Nah, ini supportnya sendiri dari Putri Hijab seperti apa? Oke, untuk Putri Hijab yang untuk menjalankan proker ini, karena kan swasta lumayan loh kegiatannya ya kan. Kalau untuk karena dia nggak di bawah instansi pemerintah ya kan. Kalau instansi mereka ada dananya ya Kak. Nah, ini di sini juga kelihatan unik dan tantangannya sebenarnya Kak. Karena kita nggak ada pendanaan rutin, jadi itu tantangan bagi kami. Mandiri banget ya? Iya. Gimana caranya kita membangun relasi, kan perginya ke sana lagi Kak. Bagaimana kita bisa membangun relasi, kemudian bagaimana cara berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bisa berkolaborasi dengan kita sehingga program yang kita jalankan bisa berjalan lancar. Nah, itu bisa membantu kita dalam proses proses negosiasi dan juga public speaking misalnya. Jadinya kalau misalnya kita udah ada pendanaan pasti, kan kita nggak terlalu effort ya Kak, mencari pendanaan. Kalau misalnya ini swasta, kita tahu mandiri, kita nggak bisa berdiri di kaki kita sendiri gitu ya. Nah, makanya kita berusaha sekuat tenaga dengan kemampuan diri kita sendiri. Jadi kita bertahap nih mengupgrade diri gitu Kak, dalam komunitas ini. Karena ini kan kalau kita lihat visinya mulia ya gitu kan, untuk orang bisa sharing, kemudian juga istiqomah bagi perempuan atau muslimah di Sumbar gitu. Nah, mungkin ada pihak-pihak yang ingin support, boleh kali ya, kerjasama open kok gitu. Jadi bisa mungkin si pihak lain juga punya tujuan yang sama ya kan. Jadi bisa ini. Nanti kontaknya sama siapa? Sama Putri deh, sama Gina deh. Iya, kalau kontaknya nanti bisa ke Gina ataupun nanti DM aja langsung. Ke Putri. Apa tuh IG-nya? Instagramnya Putri Hijab _Sumbar. Putri Hijab _Sumbar. Bisa DM langsung. Bisa DM langsung. Nah, di sana mungkin yang bisa kerjasama lah intinya ya, kerjasama dengan Putri Hijab tuh bisa open berarti ya. Iya. Oke, kita beranjak dari money. Di Putri Hijab sendiri ada goals nggak yang mungkin dari ini dulu deh, Lala dulu, ada goals tersendiri nggak ikut Putri Hijab ini mau ngapain? Oke, kita jawab dari pribadi Lala dulu ya Kak. Sebenarnya tertarik ikut Putri Hijab itu karena Lala emang hobi sebenarnya untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, kebetulan sebelumnya Lala belum pernah ikut beauty pageant, tapi melihat Putri Hijab dengan visi misinya seperti yang dijelaskan oleh Kak Gina tadi, cukup langsung tertarik gitu Kak. Jadi coba mendaftar dan ternyata untuk kegiatan-kegiatannya tuh juga cukup positif semua gitu. Jadi goals dari Lala sendiri memang sebenarnya ikhlas lahir batin aja untuk bisa menjalankan proker ini dan juga memberikan influence juga untuk teman-teman yang berhijab ataupun yang non berhijab. Jika mereka mau bergabung, mereka juga bisa belajar bareng-bareng gitu. Jadi goalsnya memang selain untuk branding diri sendiri, juga nge-branding Putri Hijab supaya lebih banyak nih kenal Putri Hijab gitu. Jadi karena ini udah tingkat nasional di Indonesia, jadi di Sumbar apalagi yang mayoritasnya muslimah kebanyakan, tapi belum semua juga yang berhijab, karena kita juga nggak memaksakan orang untuk berhijab, tapi goals kami tentunya ingin mengenalkan Putri Hijab Sumbar ini salah satu komunitas yang bisa jadi salah satu perantara nih untuk teman-teman yang mau berhijab untuk tetap istiqomah melalui kegiatan-kegiatan yang juga seru dan menarik gitu. Oke. Tapi di Putri Hijab sendiri ini kan nasional. Nanti ada pemilihan Putri Hijab Indonesianya gitu nggak? Ya. Oh ya, berarti setelah terpilih top 3 yang dari Putri Hijab Sumbar kemarin, itu kita langsung menuju nasional untuk memilih Putri Hijab Influencer Indonesianya lagi gitu. Jadi di Putri Hijab Influencer Indonesia terpilih lagi untuk top 3-nya, ada queen-nya juga gitu. Berarti yang Putri Hijab nasional yang sekarang itu dari provinsi mana? Yang winernya itu dari Jawa Barat, Kak. Oh, dari Jawa Barat. Berarti ada jenjangnya lagi ya? Memang sebenarnya tujuannya pemilihan di daerah untuk menuju ke nasional, untuk dipilih di Putri Hijab Influencer Indonesia gitu. Oke, menarik. Terus nih, kan kalau dari Lala sendiri sebagai Putri Hijab Sumatera Barat, melihat muslimah di Sumbar sekarang itu, kalau aku melihat nih ya secara pribadi aku ngelihat itu sekarang Sumbar itu terpecah jadi 2 menurut aku ya, muslimahnya. Yang pertama tuh cewek-cewek yang berhijab, yang kedua cewek-cewek yang pakai crop top.
Iya enggak sih, kita nggak bisa pungkiri ya kan. Sumber sekarang itu aku melihatnya seperti itu gitu. Ada dua, yang emang berhijab, terus yang satu lagi tuh emang ya kayak sekarang itu lebih gampang aja kita melihat cewek-cewek bercrop top ataupun hot pants ya kan, yang nongkrong di mana-mana gitu kan. Aku tidak menyalahkan mereka, tidak apa, tapi aku melihat ada terbagi dua aja sekarang gitu. Nah, dari Putri Hijab sendiri ada misi sendiri atau gimana melihatnya? Oke, kalau misi sendiri, seperti yang dijelaskan juga sih tadi Kak, kita kan ada program sharing session di sosial media, itu salah satu tujuannya juga supaya luas gitu cakupannya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang tidak berhijab seperti yang kakak bilang tadi, memang misalkan dari mereka belum ada niat berhijab pun, kita nggak ada memaksakan, oh kamu harus berhijab nih, enggak. Karena gimana pun pasti niat dari dalam hati gitu. Kalau misalkan dipaksa pun, oh harus berhijab segala macam, nah nanti jatuhnya itu nggak niat dari dalam hati, nggak ikhlas lahir batin, juga jatuhnya nggak baik gitu. Betul. Jadi memang cakupan kita, goals utama kita gerakan istiqomah tadi, dimana menyarankan untuk teman-teman yang berhijab untuk tetap berhijab sesuai dengan syariat agama. Nah, jadi kita juga nggak menyalahkan untuk teman-teman yang non hijab tadi, seperti yang kakak bilang, karena itu pilihan masing-masing juga gitu. Mereka yang memilih untuk seperti itu, dan semoga ada apa ya? Nantinya mereka ada perubahan gitu, ada berubah atau pengen bisa lebih baik lagi. Juga salah satunya kita juga mewadahi Putri Hijab sebagai salah satu wadah untuk teman-teman bisa berubah gitu. Jadi nggak masalah sih sebenarnya kalau mereka memilih untuk tidak berhijab sekarang, siapa tahu nanti akan ada waktunya gitu. Oke. Ada ini nggak rutinitas yang bisa teman-teman mungkin di sana lakukan bersama Putri Hijab, dalam mungkin ada agenda rutin satu minggunya ngapain atau apa gitu per bulan gitu? Kalau untuk proker rutin, kami nggak per minggu Kak, karena kan ada kegiatan. Jadi kami biasanya per bulan. Per bulan. Kalau bulan kemarin baru konten challenge yang tentang style hijab, kemudian match and match juga ya. Nah mungkin itu salah satu yang bisa mempengaruhi, menginfluence teman-teman kita yang mungkin belum berhijab karena mungkin takut nanti nggak cantik nggak stylish gitu ya. Makanya kami adain konten kemarin match and match baju gitu kan, sehingga mereka dapat inspirasi, oh ternyata dengan berhijab kita masih bisa trendy, stylish gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian biasanya kalau bulan ini sudah ada kegiatan konten challenge, bulan sebelumnya biasanya ada kajian, ataupun bulan berikutnya ada kunjungan panti. Jadi selang-seling biasanya. Oh, kalau kunjungan panti yang sosial ya, bersifat sosial itu melibatkan ini enggak masyarakat enggak gitu? Boleh ikut gitu? Iya betul, kami juga ada open donasi bagi masyarakat yang mau berkontribusi gitu, kami menerima. Oke. Melibatkan masyarakat juga untuk kegiatan sosial. Oke. Nah, kalau dari gini kan tadi ketua angkatan ya, berarti ada kepengurusan di dalam Putri Hijab ini sendiri. Dari kepengurusannya ada berapa orang? Kepengurusannya sekarang ada 28 orang, Kak. 28 orang. Rame juga ya? Ya, semua finalis yang terpilih masuk ke sana. Oke. Berarti banyak juga proker-proker yang mesti dijalankan. Iya, begitulah kira-kira Kak. Tapi dari pusat sendiri ada ini khusus nggak? Maksudnya ada proker nasional nih yang perlu dijalankan di tiap-tiap provinsi gitu? Kalau untuk nasional, mereka membebaskan untuk di daerah selalu berkreativitas Kak. Selagi kegiatannya positif, itu selalu disupport. Salah satu support nasional adalah misalnya kita bikin program apa gitu, dibantu untuk mempromosikan di akun nasional gitu. Oh gitu. Kemudian nanti yang dibicarakan Lala ada pertemuan antar queen daerah gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing apa sih kegiatan di daerah yang mungkin bisa dilakukan juga di sini gitu bisa ya. Di ATM juga di daerah Sumber gitu. Kalau ini kan swasta ya. Seperti apa sih tanggapan dari pemerintah? Kan kemarin sempat kerjasama nih sama Dispar ya. Nah, seperti apa sih support dari pemerintah sendiri terhadap Putri Hijab Sumbar ini? Oke, kalau untuk support sendiri, alhamdulillah pemerintah support positif. Kemarin itu kita ngadain
awalnya itu kita mau ngadain inaugurasi. Bukan inaugurasi ya, Lah? Iya benar, inaugurasi. Oh iya, kita mau ngadain inaugurasi. Rencananya kita mau jalan sendiri nih Kak. Mau jalan di kafe, sekaligus kita mau support kafe-kafe yang ada di Sumber di Padang ya Kak. Rencananya mau kita ngadain di kafe. Kemudian ketemulah sama pemerintah dinas pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Jadi kami diskusi, audiensi, habis itu ternyata ada beberapa kegiatan yang bisa dikolaborasikan. Salah satunya adalah di acara Sumbaralek yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Kemudian kami dapat space nih, meskipun hamin seminggu, tapi tetap bisa diusahakan oleh pemerintah untuk mensupport komunitas kami untuk bisa hadir di kegiatan itu kayak gitu. Dan kemudian kami sinkronkan juga nih kegiatannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Sumatera Barat. Salah satunya adalah support UMKM. Kan sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya ya UMKM juga lagi berjamur banget nih sekarang. Kebetulan Gina kerjanya di bidang UMKM juga. Oke, gitu. Di Dinas UMKM kamu jangan-jangan. Oh, betul kan? Terus karena mendampingi UMKM, jadi tahulah sedikit banyaknya permasalahan yang sedang dihadapi UMKM. Salah satunya adalah di bidang promosi. Betul. Gitu ya. Apalagi di bidang konten-konten, mereka nggak bisa produksi karena nggak ada waktu dan juga kadang fasilitasnya juga tidak mumpuni gitu ya. Jadi kami sinkronkan juga di acara Hijabista kemarin, kami showkan salah satu UMKM hijab untuk bisa launching produk baru, kemudian kami peragakan gitu. Kemudian di acara prakarantina kami, itu kami juga bikin konten-konten yang berkaitan dengan produk-produk UMKM. Misalnya ada nih sponsorship berupa makanan ataupun mau minuman gitu kan. Jadi mereka mau dibantu bikinkan konten promosi. Ya udah silakan nanti ikut sponsor di kegiatan pemilihan Putri Hijab Influencer Sumatera Barat. Nanti masing-masing finalisnya akan membuatkan konten untuk produk-produk tersebut dan itu bisa menjadi hak milik UMKM-nya. Rekatnya jangan tinggi-tinggi tapi karena kita belajar menjadi influencer jadi nggak pakai red card. Iya kan sifatnya sponsorship. Jadi cuman ini ya ngasih apa namanya produk terus nanti direview. Barter istilahnya. Iya, kami istilahnya barter. UMKM ngasih produk, kami ngasih konten. Iya, kita support UMKM-nya gitu. Mungkin bisa kali ya, apa namanya, Putri Hijab Sumber ini kita ajak kali jadi host kulineran Minang, gimana? Produser. Ibu produser kuliner. Karena gini, Info Sumber, itu kan kita juga ada program kulineran Minang. Nah, di situ tuh kita mencoba membantu UMKM yang ada di Sumbar juga. Nanti kita bantu review tapi kita tidak ini sih ya, sejauh ini tuh kayak kita ya buat bantu UMKM aja gitu. Barangkali bisa ini kan collab jadi host tamu gitu kan. Boleh banget dong. Kami suka kolaborasi yang saling support ini. Sekali. Tapi kita nggak pakai red card ya. Karena kita omongin di belakang. Oh my god, aku nggak expect. Tapi nggak apa-apa sih, aman sih. Iya, mana tahu ya kan bisa kita collab gitu. Ini ada produsernya, ibu produser. Kita selagi bisa support UMKM. Iya bener, karena kita melihat juga banyak banget di Sumbar itu UMKM yang produknya bagus, tapi mereka tidak terpromosikan dengan baik. Terus masyarakat di sana Info Sumbar juga mungkin banyak yang belum tahu dengan produknya. Nah itu yang kita bantu gitu. Karena itu juga permasalahan yang paling banyak dialami oleh UMKM Sumatera Barat. Karena semuanya mereka lakukan sendiri. Benar. Mulai dari bahan baku, produksi, betul. Dan mereka kan karena masih UMKM dan belum terpromosikan dengan baik, jadi mereka pun juga kadang tidak punya budget untuk mengendorse influencer-influencer yang dengan red card yang tinggi gitu. Nah, inilah peran kita untuk membantu kan gitu. Karena mereka nanti kalau udah gede ya mereka punya budget buat ini kan, buat endorse gitu. Iya, betul, setuju banget. Oke, dari apa tadi kan kita dengar nih bahwasanya ada seleksi sekarang. Nah, seleksinya dibuka dari kapan sampai kapan? Kalau yang untuk berarti hijab 2025 ya, Putri Hijab 2025. Open pendaftarannya udah buka dari tanggal 12 Maret kemarin sampai 12 April dan kebetulan untuk audisinya insya Allah di akhir April nanti. Oke, pendaftaran sampai 12 April.
Persyaratannya apa aja? Kalau boleh Persyaratannya tahu. sebenarnya gampang banget Kak. Mulai dari usia 17 sampai 27 dan yang tahun. pasti berhijab dan sesuai dengan syariat. Seperti yang kita lihat kebanyakan juga berhijab tapi kadang kelihatan leher atau apa gitu ya. Ini ya bajunya ketat gitu ya. Ya jadi kalau misalkan mau ikut ya berusaha dari sekarang untuk memperbaiki dulu gitu. Karena sudah ada penilaiannya juga nanti. Pasti di gitu. stalking kan Iya, media betul. sosialnya ya kan. Karena itu lo ada jejak butuhnya. digital lo pakai ini gitu nggak bisa gitu ya. Ya itu pentingnya personal branding juga buat teman-teman yang ikut gitu. Terus juga ya paling persyaratan administrasi sih Kak, misalnya penilaian dari CV atau KTP juga ya untuk melihat umurnya. Ya persyaratan administrasinya gampang-gampang aja sih, nggak ada yang harus ini harus itu, nggak ada. Nah, dari seleksi administrasi, terus nanti apa lagi nih tahapannya? Selama audisi itu cukup banyak juga nih seleksinya, juga ada beberapa tes baik itu interview ataupun tes tertulis nanti dari sana. Lalu dari setelah audisi itu terpilih untuk top 30 baru ke prakarantina. Karantina, lalu lanjut karantina baru ke grand final. Di malam puncaknya di grand final itu insya Allah di bulan Juni nanti. Pas karantina berarti karantinanya di Sumber apa di nasional? Di Sumbar. Di Sumbar. Yang pemilihan daerah, ini masih pemilihan daerah. Karantinanya berapa hari? Pra-karantina ada 2 hari, lalu karantinanya 1 hari, 2 hari. Ya, setengah hari, abis itu langsung pemilihan. malam puncak grand finalnya gitu. Biasanya jurinya dari mana? Kalau yang 2024 jurinya dari mana? Jurinya itu ada 5. Biasanya memang orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Salah satunya juga winner di tahun kemarin. Berarti di tahun ini itu ada winner Putri Hijab tahun 2023. Lalu ada regional director kami, ya RD atau penanggung jawab PHS Sumbar. Lalu juga ada nanti 3 orang lagi masih dirahasiakan ya. Ya jadi memang orang-orang yang misalnya dari pihak fashionnya mungkin atau yang menilai public speakingnya gitu. Jadi memang orang-orang yang sudah berkompeten di bidangnya masing-masing. Kita spill sedikit dari winner Putri Hijab Sumber 2024 ini. Apa sih yang perlu dan penting banget nih skill ataupun keterampilan yang dimiliki oleh Putri Hijab Sumber nanti gitu? Kalau dari aku pribadi ya Kak, yang pertama kali disiapkan itu secara fisik dan mental dulu nih. Kita kegiatannya itu benar-benar padat, baik itu audisi, prakarantina, karantina semuanya padat. Jadi sebisa mungkin memang secara fisik harus fit dan juga mental. Karena kita melihat nih orang-orang di sana tuh saling berkompetensi ya, dan mereka juga saling ambisi semua. Jadi kita juga pasti melihat kepribadian orang yang berbeda-beda, dan kita juga harus menyiapkan mental masing-masing dan mental kita juga. Jangan melihat orang yang kayaknya dia lebih berpengalaman deh dari aku. Jadi kadang merasa insecure, jadi kita nggak maksimal dalam menghadapi seleksi gitu. Dan dari aku pribadi, aku kan baru pertama kali nih Kak ikut beauty pageant, sedangkan teman-teman di sana keren-keren semua. Mereka banyak yang udah berpengalaman di bagian catwalk. Tapi salah satu hal yang aku tonjolkan adalah kepercayaan diri aja. Aku nggak pengen orang melihat kekurangan aku. Jadi pede aja gitu. Pede aja yang penting. Terus yang kedua, public speaking yang penting. Karena selama kita audisi, selama prakarantina, karantina, apalagi di malam puncak grand final, kita ada nanti penampilan misalnya speech, lalu menjawab question and answer dari para juri. Jadi yang paling penting modalnya adalah public speaking dan juga pengetahuan. Jadi mulai sekarang kalau teman-temannya mau ikut, silahkan cari tahu dulu tentang Putri Hijab, cari tahu tentang keagamaan juga, ilmu-ilmu atau ilmu dasar lah gitu. Setidaknya modal untuk teman-teman bisa berbicara di stage nanti gitu. Dan juga belajar jadi content creator juga nih Kak, kan kita Putri Hijabfluencer. Iya gitu. Jadi belajar untuk ngedit mungkin belum pernah berpengalaman sebelumnya untuk bikin konten, tapi karena kita di Putri Hijabfluencer tujuannya juga untuk menjadi influencer, jadi sebisa mungkin tahu dulu nih basic-basic content creator seperti apa gitu. Walaupun followersnya masih dikit nggak apa-apa ya? Iya, nggak menutup kemungkinan siapa tahu nanti followersnya jadi nambah karena dari sana gitu belajar. Iya, kirain kan ngelihat followers dulu gitu kan. Kan ada tuh ini kan loker-loker sekarang itu pernah lihat nggak? Loker-loker sekarang itu bahkan ada yang followers minimal berapa gitu. Itu udah di tahap itu sekarang orang nyari kerja gitu.
gitu. Hubungannya juga gue nggak paham. Tapi nggak apa-apa, yang penting punya keterampilan ngedit gitu ya. Terus ada Yang pengetahuan penting dasar niat sih sebenarnya Kak. Yang penting niat mau belajar. pede. Iya. Iya kan, mau belajar tuh penting. mau kan? belajar, karena nanti diajarin juga kan. Iya. Betul, sama audisi kita juga ada materi-materi. Kalau misalkan belum pernah belajar konten kreator pun, kita juga ada nanti materi untuk menjadi konten kreator itu seperti apa gitu. Oh. Jadi yang penting niatnya dulu. Materinya mau nggak ada di gitu. sini. Materi Boleh nanti dicatat. catat ya Mbak. Ini mau materi kita nih buat konten kreator. Siap. Mbak Fem juga. Oke. Boleh. Mbak Fem itu biasa tuh ngisi ini materi buat media sosial, konten kreator dan lain-lain gitulah. Kita Karena not, sudah bersertifikasi ya. Iya, siap. Nah gitu ya, masuk Bang Fem. Itulah tujuan kami kesini, Bang. Oke, tapi aku dengar tadi notice ada RD. Iya. Yap. Berarti ini ada lagi nih di atas Gina berarti ya? Iya, kan kami pengurusan ada 28 orang ya Kak. Terus ada strukturnya, ada kepala bidang, kemudian ada sekretaris bendara dan ketua. Nah, ketua itu kan hanya menghandle angkatan dari 2024. Tunggu, menghandle angkatan 2020 berarti secara tidak langsung Gina juga menghandle si Lala dong? Iya, betul. Betul. Oke. Terus lanjut. Untuk menghandle dipercaya ya. Iya. Walaupun bukan winner ya kan, Iya. tapi ini ya, manage ini juga ya. teman-teman yang lain. Jangan-jangan kamu jadi manajernya dia juga. Bisa? Karena waktu itu top 3 ini nggak, Lagi sibuk-sibuk iya ya. lagi sibuk untuk ke nasional kita Kak. Jadi yang juara 1, 2, 3 kita fokus ke nasional, dan yang kepengurusan tuh dipercayakan ke ketua angkatannya. Berarti kalau ada nih panggilan endorse atau apapun, lewat ini dulu dong, lewat Gina ya? Bisa. Iya. Banyak juga seringan kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu Kak, kalau misalnya Gina bantu dong ada nggak yang bisa jadi model untuk ini, ya udah nanti diarahin ke teman-teman. Oh, kamu ngatur jadwalnya. Iya. Bisa nggak ini, kalau nggak bisa yaudah diganti sama yang lain kayak gitu. Ataupun ada yang DM langsung pribadi, yang hubungi pribadi juga bisa. Yang penting tahu aja. Berarti ilmu manajemen kamu oke nih. Masya Allah. Nah, balik lagi nih, di atas kamu tuh ada RD tadi Iya, gimana? RD itu fungsinya adalah untuk menjembatani antar angkatan. RD ini apa? Regional Director. Regional Director. Oke, terus Jadi kan ini berarti diutus dari owner. ya dari pusat, Memang dari pusat dipilih. setiap daerah ada RD-nya gitu. Oke, terus Ada pemilihannya juga untuk RD ya. Ada Jadi, pendaftarannya juga. berarti RD ini yang koordinasi sama kamu berarti ketua angkatan. Sama Gina dan angkatan-angkatan lainnya. Iya. Kan Putri Hijab Influencer Sumatera Barat udah ada dari tahun 2019 ya. Iya. Jadi dari kemana tahun aja 2019. gua? Kemana aja gua? Dari 2019 gua baru tahu 2025. Karena ini sih nggak main kesini dari tahun Iya, sebelumnya. Alhamdulillah tahun ini kita main ke sini ya Kak. Iya. Terima kasih sudah menerima kami Kak. Iya, sama-sama. Besok main lagi deh boleh. Boleh banget. Tapi kita punya program bareng Kak. Oh iya. Lupa lagi. Iya kan? Iya boleh tuh. Boleh banget. Iya kan? Karena kan kami masih belajar juga ya Kak di bidang media sosial ini. Dan Info Sumber pasti sudah banyak yang tahu kan gimana sifat terjangnya gitu. Kami mau berguru Kak. Nanti dia di bawah kontak Bang Nanda namanya tuh. Oke, siap. Bagian Catat lagi. ini, Catat lagi. Utara. Banyak catatannya ya. Siap. Apalagi bulan Ramadan berarti ini banget ya. Map itu Lagi hektik-hektik. ya padat banget. Iya, cukup padat. Iya, cukup padat. Beberapa hari ini juga lagi banyak kegiatan juga kita. Oke. Nah, berarti ini buat Dunsana yang mungkin tertarik ikut Putri Hijab Influencer Sumber 2024 masih bisa mendaftar sampai dengan tanggal 12 April 2024. Nah, daftarnya lewat mana? Kemana? Oke, untuk Boleh. Oh, ya. Oke, untuk pendaftarannya langsung di Instagramnya Putri Hijab Sumber. Itu ada link pendaftaran, jadi langsung ke WA admin. Nah, di sana langsung dijelasin apa-apa aja yang mau disiapkan dan juga registrasinya seperti apa, langsung ke adminnya gitu. Oke, berarti daftar langsung aja. Iya, betul. ke Langsung sana. hubungi nomor yang udah ada di flyer pendaftaran. Oke, siap. Seru banget sama Gina sama Lala hari ini ya kan. Mungkin ada closing statement yang mungkin mau dibagikan kepada Dunsana Info Sumber. Oke, mungkin
dari Putri Hijab Sumbar, karena kita sudah open pendaftaran nih untuk teman-teman yang mau bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Putri Hijab Sumbar. Boleh banget kalau misalkan ragu, masih bingung mau daftar kenapa, boleh tanya-tanya ke Instagram Putri Hijab Sumbar ataupun ke Instagram pribadi aku juga. Jadi kami sangat menunggu kehadiran dari teman-teman untuk bergabung menjadi keluarga besar Putri Hijab Sumbar 2025. Oke, dari Gina mungkin ada kata-kata hari ini kali. Kata hari ini. Kalau untuk dari Gina mungkin lebih ke UMKM-nya ya. Iya, boleh. Kalau misalnya ada nih Bapak Ibu pelaku usaha yang mau dibantu untuk dibikinkan review produk ataupun konten-konten promosi terkait produknya, boleh silakan dikontak kami di putrihijab_sumbar. Nah, nanti kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan ataupun collab bareng nih terkait dengan pemilihan Putri Hijab Influencer Sumatera Barat tahun 2025. Oke, wah seru banget, mulia sekali ya. Amin. Dede-dede gemes ini. Oke, Desana, terima kasih banyak buat waktunya hari ini sharing sama Info Sumbar. Terus juga mungkin menularkan atau menginfluence Dunsana Info Sumbar. Dan Dunsana, itu tadi bincang-bincang kita dengan Putri Hijab Influencer Sumbar 2024. Banyak banget yang mungkin tanya-tanya seperti apa sih seleksi atau bagaimana, mungkin bisa langsung aja ke media sosialnya Putri Hijab Sumbar 2024. Oke, semoga pertemuan kita hari ini punya dampak positif buat Dunsana Info Sumbar, punya informasi positif juga buat Dunsana Info Sumbar. Jangan lupa seperti biasa like, komen, dan subscribe channel YouTube Info Sumbar. Kemudian satu lagi cek juga informasi terkini kamu di infosumbar.net. Satu lagi nih, masih ada satu lagi, kulineran Minang, jangan lupa. Kita juga ada kulineran Minang di YouTube maupun di Instagram. Oke, sampai ketemu di podcast Info Sumbar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.